Di bulan Juni 2020 ini, iBox baru aja ngumumin bahwa mereka udah punya official store di Shopee. Jadi sekarang kalau mau beli iPhone, mendingan di Shopee atau di websitenya iBox. Kita akan bahas sebentar lagi. Sebelum kita mulai, gue minta tolong buat kalian yang nonton untuk klik subscribe di bawah. Kalau kalian belum subscribe, mungkin ini hal kecil buat kalian, tapi untuk channel sekecil kami itu bantuan yang luar biasa. Oke, kita mulai. Mungkin banyak dari kalian udah notice bahwa iBox di Instagramnya beberapa hari yang lalu itu mengumumkan bahwa mereka sudah ada official shop di Shopee. Jadi sebenarnya ini berita yang baik banget buat kita sebagai konsumen, karena tren untuk membuat official store di berbagai e-commerce itu sekarang udah mulai diikutin oleh banyak brand. Sekarang gilirannya iBox gitu, karena beberapa waktu yang lalu itu brand-brand besar seperti Google, Xiaomi itu juga membuka official store-nya di berbagai e-commerce. Jadi kita bisa lihat kayak misalnya di Tokopedia menyebutnya official store, itu kayak Oppo, Anker, Huawei itu ada semua, dan yang eksklusif di Tokopedia itu Google. Jadi Google tuh punya official store, mereka menjual berbagai produk-produknya Google kayak Google Nest dan beberapa produk lainnya ya, yang bekerja sama juga dengan brand-brand lain kayak Philips dan Xiaomi. Tapi mereka di sini belum jual Google Pixel, handphonenya keluaran Google itu belum ada di sini. Tapi at least kita udah punya Google Official Store ya, kita udah bisa beli barang-barangnya Google resmi langsung melalui Tokopedia. Kalau di Lazada juga punya official store, mereka menyebutnya Lazmall. Dan itu juga banyak banget nih, kayak ada Razer, terus ada banyak lagi nih yang lainnya. Tapi yang eksklusif ada di Lazada itu adalah Xiaomi punya official store ya, flagship store namanya. Jadi Xiaomi itu kalau nggak salah selain di websitenya dia cuma jualan di Lazada aja. Jadi kalian bisa lihat di sini ada harga-harga, ada produk-produknya, harganya juga sama seperti yang mereka jual di website gitu. Nah, pertanyaannya kenapa iBox itu ditunggu-tunggu oleh banyak orang gitu, padahal Erafone sebelumnya udah beberapa lama udah punya juga official store di berbagai e-commerce, salah satunya di Shopee Mall juga gitu. Yang kita tahu Erafone itu berada di bawah naungan yang sama, yaitu Era Jaya, di bawah perusahaan yang sama dengan iBox. Di Erafone sendiri di offline store-nya juga menjual di toko fisiknya ya, mereka juga menjual produk-produk Apple kayak iPhone, tapi di official store-nya di Shopee dan di Tokopedia dan di mana-mana itu mereka nggak jual produk Apple, mereka hanya jual produk-produk kayak ini, kita bisa lihat di sini brandnya apa aja, ada Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo, Belkin, Garmin. Mereka nggak jual produk Apple. Makanya begitu iBox ngumumin bahwa mereka ada official shop di Shopee, itu merupakan berita baik banget buat banyak orang dan termasuk buat kita sebagai konsumen. Nah, karena sekarang kita bisa beli barang-barangnya iBox, produk-produk Apple, nggak hanya di iBox-nya sendiri, di toko offline-nya atau di website-nya, tapi juga melalui e-commerce. Nah, kalau kalian mau lihat di Shopee, itu kalian bisa search langsung aja iBox Official Shop namanya, dan pastiin di situ ada tulisan Shopee Mall-nya. Jadi Shopee Mall ini menandakan bahwa seller-seller ini sudah dijamin oleh Shopee, mereka benar-benar kredibel gitu. Jadi kalian nggak perlu verifikasi manual lagi, nggak perlu cari mana seller yang kredibel. Kalau dia udah ada merek Shopee Mall, berarti itu resmi dan sudah dijamin oleh Shopee. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk belanja di toko-toko yang ada tag Shopee Mall-nya gitu. Kalau di e-commerce lain namanya beda-beda. Kalau di Tokopedia itu namanya Official Store, kalau di Lazada namanya Lazmall, kalau di Shopee ini namanya Shopee Mall. Nah, kalian bisa lihat harga-harganya. Produk-produknya bisa dilihat di sini beserta harga-harganya. Gue lihat sepintas sih sebenarnya harganya sama seperti yang ada di websitenya iBox, tapi boleh kita bandingin. Lalu yang jadi pertanyaan banyak orang juga, mungkin kalau mau beli produk Apple kayak iPhone, MacBook dan lain-lain itu mending di mana? Pertama kita bandingin offline dan online dulu. Ini debatable banget, jadi ada orang-orang yang pasti akan prefer belanja di offline, langsung ke tokonya, lihat barangnya langsung. Kalau misalnya barangnya ada defect atau ada rusak, bisa langsung ditukar atau diklaim di situ, minta diganti baru gitu. Tapi beberapa orang juga ada yang lebih suka belanja di online gitu. Kalau tanya gue pribadi, gue sejujurnya gue prefer untuk beli online. Kenapa? Pertama, gue lebih suka untuk banding-bandingin harga dan lihat-lihat promosi di online. Kedua, yang paling penting juga menurut gue adalah privilege untuk melakukan unboxing sendiri. Jadi kalau kalian tahu, kalau kita belanja di toko-toko offline itu kayak di iBox, Erafone, kalau kita beli, udah transaksi, produk itu akan di-unboxing oleh
staffnya gitu. Kalian boleh lihat di video-videonya di YouTube ada banyak banget yang posting video mereka beli misalnya di iBox, beli iPhone, itu staffnya akan bukain, unboxingin buat kita. Nah itu yang menurut gue adalah salah satu privilege kita kalau kita beli barang bagus gitu, barang baru dan kita belinya official, itu kita bisa unboxing sendiri, dan itu adalah menurut gue merupakan kepuasan sendiri untuk melakukan unboxingnya. Ya mungkin bisa aja sih kalian minta unboxing sendiri di tokonya, tapi kan rasanya kurang hikmat gitu, ya nggak? Nah berarti gue lebih prefer online. Nah di online sendiri sekarang kita udah punya dua opsi gitu, di Shopee official shopnya iBox atau di iBox websitenya sendiri, yang seperti di video sebelumnya yang ada di sini. Gue unboxing itu gue belinya di iBox website iBoxnya yang resmi ya, karena waktu itu belum ada di Shopee. So far sih sebenarnya nggak ada masalah belanja di situ, tapi kita coba bandingin mana yang lebih baik, belanja di Shopee, di iBox Shopee atau di iBox official websitenya. Oke, pertama kita bandingin dari harga dulu. Kita boleh sambil sama-sama kita lihat harga di official iBox itu. Kita bandingin beberapa ya, misalnya iPhone ini nih, iPhone 11 Pro. Oke, ini side by side-nya. Coba kita lihat nih, speknya sama kan? 11 Pro Max 256GB, Space Gray 256. Iya, 24.799 versus 23.999. Ini kayaknya memang lagi ada promo. Jadi kalau kalian lihat di Instagramnya iBox, mereka memang lagi ada promo sepertinya di masa-masa awal kemunculan official shopnya mereka di Shopee. Jadi sepertinya memang lagi promo, cuman ini sepertinya hanya seasonal aja, jadi nggak terus-terusan ada. Cuman kalau harga resminya sepertinya masih tetap sama ya. Oke, itu coba kita lihat produk yang lain. Oke, kita bandingin sekarang iPhone 7 Plus 128GB, warnanya yang black. Ini yang sama persis yang di video gue yang sebelumnya itu. Gue belinya ini, harganya di official iBox website itu 6.349, sementara di Shopee itu 6.299, lagi-lagi lebih murah. Balik lagi ini hanya promo sementara aja, jadi kalau kalian mau beli sekarang lumayan waktu yang tepat, 6.299, walaupun ini masih lebih mahal daripada waktu gue beli ya. Waktu gue beli itu 5.99 waktu promo di iBox. Cuman not bad, ini good deal banget menurut gue, harganya termasuk murah karena dibandingin sama toko-toko non resmi lainnya kayaknya ini masih lebih murah ya. Kita coba lihat produk satu lagi mungkin. Mereka juga suka ada flash sale tadi, seperti AirPods ya, tadi di flash sale hari ini jam 12 malam tadi itu, jam 00 tanggal 17 Juni itu ada flash sale AirPods with charging case, itu harganya 1.999. Jadi itu kayak lumayan lah, dari 2.700.000-an kalau nggak salah. Jadi kalau kalian mau dapat diskon tuh sering-sering lihat di Shopee kalau ada flash sale itu biasanya lebih murah, tapi terbatas banget. Kayaknya tadi produknya unitnya cuma 20 deh, karena begitu gua refresh jam 12 malam itu udah nggak ada barangnya. Jadi emang cepet banget. Oke, sekarang tadi iPhone udah, coba kita lihat sekarang MacBook Air itu yang 2017 ya, MacBook Air 13 inci. Ini speknya harusnya sama, kita bandingin 1,8 GHz, 8GB RAM, 128GB SSD. Oke, sama. Harganya sama persis 11.999. Ini sepertinya lagi nggak ada diskon juga dari Shopee, jadi harganya kita bilang sama. Oke, untuk harga tadi kita udah bandingin beberapa produk, bisa dibilang harganya sama, cuman di Shopee lagi ada diskon, jadi mungkin harganya bisa lebih murah untuk saat ini. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah seasonal aja, jadi pada saat tertentu aja. Kalau gue bilang harganya sebenarnya sama, cuman yang jadi kelebihan di Shopee menurut gue adalah adanya promo-promo. Jadi kalau kalian tahu, kalian mungkin sudah sering belanja di Shopee ya. Shopee itu ada voucher-voucher kayak cashback. Kalau voucher gratis ongkir gue nggak anggap sebagai kelebihan, karena di website iBox pun udah gratis ongkir. Tapi kalau cashbacknya tuh macam-macam. Ada yang 30.000, ada yang lebih, ada yang sampai 100.000. Itu mungkin nggak terlalu banyak kelebihannya, tapi lumayan lah ya untuk dapat misalnya sampai 100.000 tuh kan poin plus. Jadi menurut gue kalau secara harga Shopee lebih baik. Oke, setelah harga kita bahas mengenai tracking system atau sistem pelacakan gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu pada saat gue unboxing iPhone 7 Plus itu banyak banget yang nanya di melalui komen ataupun di Instagram gue bahwa mereka mesen iPhone melalui website iBox tapi nggak ada kabar gitu. Jadi beberapa hari statusnya nggak berubah-berubah, terus pengirimannya belum ada kabar. Menurut gue ini karena tracking system di websitenya iBox itu memang bisa dibilang kurang baik gitu. Kalian mungkin tahu bahwa iBox ini berada di bawah
PT Era Jaya, yang mana mereka sebenarnya bisnisnya bukan hanya iBox saja, tapi mereka ada banyak yang lain. Mereka ada distributor, salah satu distributor juga untuk beberapa merek handphone, salah satunya iPhone, dan mereka juga banyak gerai lainnya seperti Era Phone, ada Era Space, ada Urban Republic, terus ya termasuk iBox sendiri, Data Citra Mandiri itu. Jadi wajar aja kalau mereka nggak punya tracking system yang baik, karena penjualan online itu bukan merupakan core bisnis atau bukan fokus utama dari mereka. Jadi wajar menurut gue mereka nggak fokusin di situ. Sementara untuk Shopee, mereka adalah e-commerce yang memang core bisnisnya adalah penjualan online gitu. Jadi kalau kita bisa bandingin, kayak misalnya contohnya, misalnya nih gue ada pemesanan, pesanan. Nah ini pembelian gue. Jadi kalau di Shopee itu tracking sistemnya itu banyak detail banget gitu. Jadi pesanannya tanggal berapa dibayarkan, terus ada pesanan dikirimkannya, statusnya saat ini dia di mana, terus kita juga bisa lacak nanti, dan itu lebih detail. Dan kita juga kalau misalnya ada masalah, kita bisa tinggal kontak ke Shopee-nya, atau kita bisa juga chat dengan sellernya kan. Misalnya kalau di iBox kita bisa chat ke iBox-nya langsung. Sementara kalau di iBox website itu, gue bakal kasih lihat pada saat gue melakukan pembelian itu statusnya seperti apa. Mereka simple banget, cuman kayak gini. Jadi gue udah bayar, gue kalau mau kita lacak, kita klik di sini. Kemudian mereka cuman ngasih lihat resinya doang gitu. Jadi pada saat prosesnya itu kita nggak dikasih tahu di awal tuh kalau nggak salah kita cuma dikasih tahu pesanan, pembayaran diterima, terus pada saat kalau nggak salah persiapan atau apa, baru kemudian nanti keluar resi JNE-nya bahwa mereka udah kirim gitu. Jadi tracking sistemnya tuh nggak sebaik di Shopee. Jadi kalau di poin tracking system, menurut gua Shopee juga lebih baik. Oke, poin selanjutnya adalah mengenai pilihan pembayaran. Jadi perbandingan antara iBox website dan di Shopee, menurut gue salah satunya yang berpengaruh juga. Kalau di Shopee misalnya, anggaplah gue mau beli Apple iPhone 11 Pro ini, kemudian di sini pilihannya udah banyak gitu. Pilihannya ada banyak, jadi ada transfer bank, ada kartu kredit, cicilan kartu kredit, one click aku laku. Sebenarnya di website iBox pun ada beberapa pilihan, tapi gue yakin tidak selengkap seperti di Shopee. Kalau di website iBox itu ada pilihan kartu kredit, ada transfer melalui virtual account, dan ada beberapa yang lain ya. Tapi yang pasti ada lebih banyak pilihan di Shopee, seperti kayak aku laku, dan ini juga ada Kredivo. Mungkin di beberapa toko bisa pakai Kredivo, cuman di websitenya untuk di official store-nya iBox ini nggak bisa pakai Kredivo. Kemudian cicilan kartu kreditnya juga ada beberapa dan bisa 0%. Jadi menurut gue ini poin yang baik untuk memilih belanja di Shopee, karena pilihan pembayarannya ada banyak. Jadi di poin pilihan pembayaran menurut gue Shopee unggul. Oke, sekarang saatnya kita buat kesimpulan gitu. Dari beberapa aspek yang kita nilai tadi, seperti harga, kita bandingkan di Shopee dan di iBox, harganya lebih kurang sama, tapi di Shopee lebih banyak promo dan dia ada cashback. Jadi untuk poin pertama ini Shopee menang. Kemudian untuk tracking system, kita juga udah lihat bahwa di Shopee itu lebih detail dan lebih terupdate, dan komunikasi ke sellernya juga lebih gampang dibanding dengan di iBox gitu. Jadi untuk poin tracking system, Shopee juga lebih unggul. Yang ketiga mengenai pilihan pembayaran. Di Shopee itu lebih banyak pilihan pembayarannya dibanding dengan di website iBox. Walaupun sebenarnya mirip-mirip, kayak misalnya ada cicilan 0% menggunakan kartu kredit dan virtual account. Cuman yang pasti di Shopee ada lebih banyak, dan juga dia ada pilihan seperti aku laku untuk cicilan tanpa kartu kredit. Jadi kesimpulannya, lebih mending mana beli di iBox official store di Shopee atau di iBox website. Kalau belanja offline dan online, gue lebih milih online. Kalau belanja di online, gue lebih milih di Shopee daripada di websitenya iBox. Mungkin itu aja yang bisa gue share sama kalian. Kalau video ini berguna buat kalian, tolong di like dan di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.